Puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam acara doa pagi di hari yang Tuhan karuniakan kepada kita, hari yang baru. Sebelum kita mulai acara doa pagi ini, saya mau berdoa. Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami mengucap syukur karena Tuhan sudah berikan kami hari yang baru. Kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kami telah menerima kemurahan Tuhan sepanjang hari kemarin. Dan hari yang baru ini kami percaya Tuhan juga akan pimpin kami, Tuhan juga akan berkati kami, dan juga Tuhan akan pelihara kami di hari yang baru. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara doa pagi ke dalam tangan pimpinan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Allah mengajar kepada kita bahwa dengan menerima dan mengikuti pimpinan Roh, kita dibebaskan dari kuasa dosa dan dituntun kepada pemuliaan terakhir dalam Kristus. Inilah kehidupan Kristen yang normal di bawah persediaan sepenuhnya dari Injil. Saudara-saudara, dalam Roma 8 ayat 15 dan 16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan. Dalam Galatia pasal 4 ayat 6 katakan bahwa karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Puji Tuhan, kita diingatkan bahwa kalau kita adalah anak-anak Allah, maka kita adalah ahli waris Allah. Kalau kita ahli waris Allah, kita harus jaga kehidupan kita. Kita harus pelihara iman percaya kita. Kita harus jaga supaya roh Allah senantiasa ada di dalam kita, supaya ahli waris Allah itu tidak diberikan kepada orang lain karena kita telah mundur dari iman. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita tahu bahwa bagaimana sebenarnya kita harus berdoa, dan firman Allah katakan demikian juga Roh menuntun kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Anak Tuhan memiliki dua pengantara ilahi. Kristus berdoa bagi kita orang percaya di dalam sorga, karena Yesus sudah berada di dalam sorga. Dan Roh Kudus berdoa di dalam diri orang percaya di bumi. Yesus sekarang ada di sorga dan Roh Kudus ada di bumi. Yesus di sorga menjadi pengantara antara kita dengan Bapa. Dia berdoa buat kita dan Roh
Kudus berdoa di dalam diri orang percaya. Kalau kita masih percaya kepada Tuhan, jaga kekudusan, jaga iman kita, maka Roh Kudus yang ada di dalam kita berdoa buat kita kepada Bapa. Haleluya. Roh berdoa bersamaan dengan keluhan orang percaya. Keluhan itu terjadi di dalam hati orang percaya. Keinginan dan kerinduan rohani orang percaya bersumber pada Roh Kudus sendiri yang mengeluh dan menderita di dalam kita. Dia memohon kepada Bapa untuk keperluan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Haleluya, saudara. Dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 29-31, ketika jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem mereka berdoa ketika terjadi aniaya bagi orang-orang percaya. Mereka berkumpul dalam satu ruangan karena mereka sudah mendengar berita banyak orang-orang percaya mengalami aniaya. Banyak orang percaya menderita karena Kristus. Oleh sebab itu dalam ayat 29 sampai ayat 31 katakan, "Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka orang-orang Yahudi itu mengancam kami, dan berikanlah kepada kami hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu." Sebagai orang-orang percaya yang pada waktu itu mereka merindukan keberanian untuk memberitakan Injil. Tetapi pada waktu itu ada roh ketakutan yang menguasai hati mereka karena terjadinya aniaya kepada anak-anak Tuhan. Ayat 30 katakan, "Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Haleluya. Sebelum mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka penuh dengan roh ketakutan, roh yang tidak ada kebebasan untuk memberitakan Injil. Tetapi ketika mereka berseru kepada Tuhan, minta supaya Tuhan berikan mereka keberanian untuk memberitakan Injil, maka Allah melengkapi mereka dengan Roh Kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Saudara, bukti nyata bahwa hanya dengan pertolongan Roh Kudus, hanya dengan kuasa Roh Kudus, kita akan mampu bersaksi tentang Kristus. Hanya dengan kuasa Roh Kudus kita akan bisa memberitakan Injil, dan ini dialami oleh orang-orang percaya yang ketika mendengar firman Allah, ketika mendengar Injil, mereka percaya kepada Yesus. Dan ketika mereka percaya kepada Yesus, Tuhan lengkapi mereka dengan Roh Kudus. Sebelumnya yang ada adalah roh ketakutan, roh perbudakan, saudara. Tetapi ketika mereka dipenuhkan dengan kuasa, mereka dilengkapi dengan Roh Kudus, maka ada tanda. Tempat mereka berdoa itu bergoyang, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Tanda seorang penuh dengan Roh Kudus ketika mereka berbicara dalam bahasa roh,
ketika mereka berbicara dalam bahasa yang baru. Dan dengan tanda itu, maka kuasa yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka pakai untuk memberitakan firman Allah dengan berani. Haleluya. Kuasa Roh Kudus yang ada di dalam batin dan realitas kehadiran Allah yang dihasilkan dari kepenuhan Roh membebaskan orang percaya dari ketakutan terhadap orang lain dan meningkatkan keberanian dalam memberitakan firman Allah. Haleluya. Jadi kuasa Roh Kudus yang ada di dalam batin kita menjadi kenyataan bahwa hadirat Allah yang dihasilkan oleh kepenuhan Roh akan membebaskan orang percaya dari ketakutan. Haleluya. Sebagaimana yang pertama katakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan, tetapi kamu menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan, jadi hidup tanpa kasih karunia Kristus adalah kekalahan. Hidup tanpa kasih karunia Kristus adalah perbudakan, ketakutan, bahkan kekalahan terhadap dosa. Jadi dengan menerima dan mengikuti pimpinan Roh, kita dibebaskan dari kuasa dosa dan kita dituntun kepada pemuliaan terakhir dalam Kristus. Dan inilah kehidupan Kristen yang normal di bawah persediaan sepenuhnya dari Injil. Amin. Kiranya Roh Kudus tetap memberikan kita kemampuan, memberikan kita keberanian, bukan hanya ketika ada di dalam doa, tetapi ketika kita mempunyai kerinduan untuk bersaksi. Roh Kudus melengkapi kita dengan keberanian untuk memberitakan firman. Tuhan memberkati. Saudara, mari kita berdoa. Haleluya. Saudara-saudara yang ada di rumah, yang mungkin pagi hari ini bangun dengan tubuh lemah, bangun dengan tubuh yang sedang sakit, saudara percaya bilur Yesus menyembuhkan sakit-sakit saudara. Kuasa Yesus memulihkan saudara. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami berterima kasih buat pelajaran dari firman Allah bahwa kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami pagi hari ini sehati berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit di rumah ataupun yang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, jamah tubuh yang sakit, berikan kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang dipuji, Tuhan yang dibesarkan. Kami berdoa dalam keadaan lemah sekalipun Tuhan, kuasa Tuhan nyata. Kembalikan kekuatan ya Tuhan. Firman-Mu mengatakan bahwa Engkau memberikan kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Pagi hari ini sehati kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Berikan kekuatan, berikan kemenangan, berikan penghiburan buat mereka yang berduka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat rumah tangga, buat keluarga-keluarga. Berkati kepala rumah tangga yang bekerja di kantor atau dalam bisnis
dalam usaha Tuhan berkati. Nyatakan kemurahan-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa memberikan kekuatan nyata dalam kehidupan orang-orang percaya. Terpujilah nama-Mu Yesus, kami berdoa buat mereka yang sedang sekolah, anak-anak sekolah, baik anak-anak yang kecil, anak-anak yang besar. Tuhan menyertai mereka dalam perjalanan ke sekolah, juga dalam perjalanan pulang sekolah. Tuhan berikan kepintaran ya Tuhan Yesus, sehingga mereka dapat rasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka, mulai dari anak-anak sampai menjadi dewasa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami berdoa buat umat-Mu yang sedang bergumul dalam masalah-masalah pribadi. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berikan kemenangan, buka jalan ya Tuhan Yesus, sehingga mereka memuliakan Tuhan, bahwa di dalam Kristus tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya pertemuan kami pagi hari ini walaupun singkat, tapi kami dapat rasakan naungan Tuhan. Kami dapat nikmati hadirat Tuhan ada menyertai kami Tuhan. Terima kasih dan terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan Yesus. Nyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan umat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, senang sampai kekal selamanya. Menyertai aktivitas kami mulai dari pagi hari ini sampai akhirnya Tuhan di hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, berikan kemurahan, dan nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dan biar Tuhan bekerja menurut kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus, kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Sampai jumpa dalam acara doa pagi besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat beraktivitas.